Ayo ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memulai pertemuan kita, melanjutkan pertemuan di kitab tauhid, tetapi di waktu yang kita pilih untuk pertama kalinya, yaitu di waktu maghrib sampai isya, dan insyaallah akan berlanjut karena kita lihat keilmuan atau pelajaran ilmu yang dia mempunyai satu kesatuan atau punya disiplin ilmu tertentu, itu harus dipelajari dengan komplit, tidak bisa separuh-separuh. Berbeda dengan pengajian biasanya tematik. Kalau tematik setengah dengar juga nggak apa-apa, setengah dengar juga nggak apa-apa, datang sebentar pergi langsung pergi juga nggak apa-apa. Tapi kalau keilmuan, kalau kita pelajari ilmu yang mempunyai disiplin ilmu dan mempunyai ingin kita pelajari secara lengkap, itu tidak bisa kita belajar setengah-setengah. Dan bisa-bisa kalau seandainya pelajarannya atau belajarnya setengah-setengah, bisa jadi salah paham. Apalagi ini pelajaran penting, yaitu pelajaran tauhid. Kalau salah paham, tauhid jadi syirik nanti, syirik jadi tauhid, iman jadi kufur, kufur jadi iman nanti. Yang mengantarkan ke surga jadi ke neraka, yang ke neraka jadi ke surga. Ini sangat berat, karena ini pelajaran bisa dibilang pelajaran yang sangat besar sekali, ilmu yang sangat besar sekali, ilmu tauhid ini, karena ini adalah intinya Islam, inti isi Al-Quran. Semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini itu berkhidmah kepada ilmu tauhid ini. Kita mempelajari hadis untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Kita mempelajari Al-Quran untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Kita mempelajari fikih untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Kita mempelajari muamalah untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah cabang-cabang dari tauhid atau buah-buah dari tauhid. Semua keilmuan, semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, apalagi ilmu-ilmu syar'i, semuanya berkhidmah kepada tauhid, ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sangat mulia. Inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Kata para ulama, sesungguhnya kemuliaan ilmu dilihat dari apa yang diilmui, atau kemuliaan sebuah pengetahuan dilihat dari apa yang dia ketahui dari ilmu itu. Kalau ilmu tauhid, kita mengetahui tentang apa? Tentang Allah. Kita mempelajari tentang Allah, ma'rifatullah. Siapa yang lebih mulia dari Allah SWT? Jadi ilmu tauhid, ilmu yang sangat mulia, pengetahuan yang sangat mulia, karena dia mengantarkan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya belajar setengah-setengah, bahayanya setengah paham. Kata para ulama, yang lebih berbahaya adalah nisful faqih daripada orang jahil. Orang jahil itu udah ketahuan jahil, tidak perlu lagi kita mempertimbangkan atau mendengarkan perkataan orang jahil, jelas orang jahil. Tapi kalau orang setengah paham, dia omongannya seakan-akan benar, tapi sebenarnya dia pahamnya cuma setengah. Nah, ini lebih berbahaya. Maka kita harus mempelajari ilmu yang secara disiplin, harus kita pelajari seutuhnya agar jangan sampai salah paham. Dan kita berharap kita amalkan hadis Nabi SAW, khairul amal indallah au ahabbul amal indallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT yaitu yang dawam, yang berkelanjutan, yang konsisten, walaupun sedikit, walaupun waktunya sedikit, mungkin lebih sedikit,
Tapi kalau kita konsisten setiap pekan dan kita bawa buku, kita bawa catatan, kita pahami, kita dengarkan, kita ambil poin-poin pentingnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau bisa kita sampaikan kepada anak, istri kita, keluarga kita, atau kepada siapa yang kita mampu, ini jauh lebih bermanfaat dari cuman sekadar kita dengar-dengar atau kajian-kajian lepas, kajian tematik saja, nanti keluar masjid udah keluar juga ingatannya, udah hilang ingatannya, sampai di rumah sudah nggak ingat lagi apa yang dikatakan di masjid tadi. Adapun kalau kita rutin, insya Allah nanti setiap pekan kita lihat pelajaran sebelumnya, kita lihat pelajaran sekarang, dan kita rencanakan pelajaran selanjutnya, insya Allah lebih bermanfaat. Dan alhamdulillah kita telah sampai, kita baru di awal-awal pembahasan, kita telah masuk ke pembahasan mengenai tafsir tauhid, ya, betul ya. Sampai hadis ke belum masuk ya? Tafsir tauhid. Kita sudah mulai ya? Ya. Sampai di ya, kita murjah sedikit dulu. Kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, kitab tauhid yang merupakan hak hamba, hak Allah yang wajib dipenuhi atau ditunaikan oleh hamba-hambanya. Dan kita telah masuk ke bab tafsir tauhid, syahadati alla ilaha illallah, tafsir mengenai apa itu tauhid, dan tafsir mengenai syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, musannif Syekh Muhammad membawakan ayat di sini, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dan mereka mencari wasilah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita telah membahas mengenai wasilah. Berapa pembagian wasilah? Tawassul. Tawassul ada 3 yang dibolehkan. 1 lagi yang dilarang. Yang dibolehkan apa? Tawassul dengan amal soleh, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kepada manusia yang masih hidup, atau orang soleh atau manusia yang masih hidup. Boleh kita bertawassul atau meminta perantara menuju Allah SWT. Yang keempat atau yang 1 dilarang atau syirik, bisa jatuh kepada kesyirikan, yaitu bertawassul kepada orang yang sudah mati. Alhamdulillah masih ingat ya. Selanjutnya kita dan orang yang sudah mati, bahkan termasuk para orang soleh dan juga termasuk para nabi, bahkan termasuk Rasulullah SAW, yang dipraktekkan atau yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di kuburan Nabi SAW ini termasuk bentuk kesyirikan. Makanya kadang-kadang kalau saya umroh itu, kalau ke ke Madinah itu, saya wanti-wanti kepada jemaah, kalau ada bawa jemaah, wanti-wanti ini jangan sampai doa minta-minta kepada Rasulullah. Ini termasuk kesyirikan. Tapi jarang yang memberikan peringatan begitu. Bahkan terkadang ustadznya yang pimpin doa. Ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Ustadznya yang pimpin doa di depan kuburan, atau mungkin di sekitar, di dekat kuburan. Lalu selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ini adalah tafsirnya tauhid. Apa itu tauhid? Yang pertama bara'ah. Tolong dicatat. Yang pertama bara'ah. Bara' berlepas diri. Lalu isbat. Bara'ah itu sama dengan nafi.
Nafi yaitu menafikan, menghilangkan, berlepas diri dari apa? Dari semua Tuhan, dari semua sesembahan, dari semua ibadah, dari semua ketaatan dalam rangka ta'zim. Tidak ada saya taat kepada siapapun, tidak ada saya sembah siapapun, tidak ada saya pertuhankan siapapun. Saya berlepas diri dari semua yang disembah. Pertama ini rukunnya bara'ah atau nafi. Yang kedua illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada yang menciptakanku. Kecuali yang menciptakanku. Aku hanya taat kepada yang menciptakanku. Ini sama dengan rumusnya sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha itu rumusnya apa? Nafi atau bara'ah, nafi. Mentiadakan, menghilangkan, berlepas diri dari semua ilah, semua sesembahan. Illallah isbat. Penetapan hanya satu saja yang kita sembah dan yang kita taati. Dan ini termasuk sampai kepada ketaatan duniawi. Kalau ada termasuk di dalamnya ta'zim. Ta'zim yaitu penghambaan diri, pemuliaan atau penghambaan diri. Bisa-bisa termasuk menyembah. Salah satunya misalnya menghalalkan sesuatu yang diperintahkan oleh manusia, atau mengharamkan sesuatu yang diperintahkan oleh manusia yang tidak sesuai dengan atau yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT. Contoh, misal mengharamkan menikah, misal. Padahal Allah menghalalkan menikah. Ada sebagian pendeta mengharamkan menikah. Katanya itu dari Paulusnya atau dari siapa kita nggak tahu, dari pimpinan-pimpinannya. Nah, ini termasuk dia sedang menyembah kepada pimpinannya tersebut. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Begitu juga menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kalau seandainya ada di sini Pak RT mengatakan misalnya babi halal, misalnya ya, anggap aja. Lalu kita halalkan, berarti kita sudah menyembah kepada ini orang ini, kepada Pak RT-nya. Insya Allah nggak ada Pak RT di sini begitu ya. Kalau seandainya begitu, kan sekarang sudah mulai misalnya riba sebagian sudah mengatakan ini adalah peraturan pemerintah atau apa segala macam. Kalau seandainya kita di hati kita halalkan, kita bisa termasuk menyembah kepada orang yang membuat peraturan tersebut. Tetapi kalaupun kita terpaksa, ya kita katakan ya terpaksa, kita terpaksa. Oh dipaksa ikut asuransi, ya sudah mau diapain? Qadarullah masyaallah, kita terpaksa. Dalam rangka illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Oh dia tahu ini riba haram, tapi dia dipaksa di kantornya. Kalau enggak nanti begini. Ya terpaksa. Allah tahu hatinya terpaksa. Tanpa dia menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman sampai kepada ini tadi yang zahir, yang tampak, sampai kepada apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan." Sebagian manusia mereka menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan, andadan atau tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana tandingannya tersebut? Kalau sujud sudah jelas, kita sujud kepada kuburan, sujud kepada patung, ketahuan. Kalau seandainya dia menyembah, kelihatan dia secara fisik menyembah, itu sudah jelas. Bahkan kata Allah SWT, termasuk kesyirikan, yuhibbunahum ka hubbillah, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah SWT. Ini pentingnya kita mengerti ilmu tauhid. Kita terkadang biasa saja kita lihat orang film India misalnya kan, cinta kepada perempuannya, saya mati tanpamu, saya
Nggak ngerti saya apa omongan mereka itu. Pokoknya intinya dia seluruh jiwa dan raganya untuk sesuatu yang dia cintai itu. Ini bisa termasuk sesembahan. Jiwa dan raganya dia serahkan semuanya. Dia berani mati untuk sesuatu yang dia cintai tersebut. Baik itu istrinya atau maupun pacarnya atau orang lain atau keluarganya atau anaknya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Katakanlah kalau seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, istri-istrimu, rumah yang kamu sukai, harta yang kamu kumpulkan, dan hal-hal yang berbentuk di duniawi ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kamu cintai daripada berjuang di jalan Allah, maka tunggulah, kata Allah SWT, akan datang balasan Allah kepadamu. Artinya Allah tidak ridho. Dan di ayat-ayat lain banyak, Allah tidak ridho kalau kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Allah tidak ridho kalau kita mencintai sesuatu apalagi lebih daripada Allah SWT. Apakah kita lihat ada tidak orang yang mencintai sesuatu lebih daripada Allah SWT? Banyak kita lihat. Orang azan, anaknya minta jajan, udah anaknya yang diikutin. Udah biarin aja azan. Padahal Allahu Akbar, Allah yang paling besar, yang lain kecil. Ini lebih besar anaknya daripada Allah SWT. Nah, sibuk dia dengan anaknya. Dia ada kewajiban yang harus dia datangi, misalnya ke masjid Allah SWT. Lalu istrinya minta pergi kuliner, jalan-jalan atau apa, dia pergi ke sana. Dia lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesyirikan. Ini syirkun khafi, kata para ulama, syirik yang tersembunyi, orang tidak tahu. Dan inilah syiriknya orang-orang munafik. Kita di pagi, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai ciri-ciri orang munafik. Salah satu ciri-ciri mereka itu. Mereka itu beribadah bukan karena Allah. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu cuman ingin dilihat manusia dan tidak mengingat Allah melainkan sedikit. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Takut pada manusia, tidak takut kepada Allah. Cinta kepada manusia, cinta kepada dunia, seperti mencintai Allah, bahkan kadang-kadang lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Kalau seandainya, ini yang zahir kita lihat, kalau seandainya betul-betul seseorang itu cinta kepada Allah, kalau sudah dia dengar Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dia tinggalkan semua. Tinggalkan tokonya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, dia lebih mencintai apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, kata Allah. Katakanlah apa yang ada pada Allah itu di masjid Allah itu lebih baik daripada sendah gurau dan daripada perdagangan. Tinggalkan semuanya, datang ke masjid Allah, karena ini kewajiban. Salat 5 waktu itu fardu ain bagi laki-laki di masjid, fardu ain. Menurut pendapat yang saya lebih rajihkan, wallahu taala alam, fardu ain. Kenapa? Coba kita tanya, ada tidak sahabat yang sholat di rumah? Sampai orang buta saja, orang buta tidak bisa lihat, lalu minta izin kepada Nabi SAW. Saya buta ya Rasulullah, susah saya jalan ke masjid, begini-begini, cerita kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, oh iyalah, memang nggak bisa dipaksakan. Lalu ketika dia mau berpaling, kata Nabi SAW, atas mau nida, kamu dengar azan, kamu dengar, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, kata Nabi. Kalau dengar, jawab, datangi. Walaupun nyasar, walaupun apa, pokoknya usahakan. Bagaimanapun caranya harus didatangi.
Dan semua laki-laki dulunya di masjid, bahkan jangankan orang mukmin, orang beriman, orang kafir di masjid. Orang munafik kafir bukan, Pak? Kafir. Munafik itu lebih kafir daripada orang kafir. Fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillahi minan nifaq. Di dalam kerak neraka yang paling dalam, kata Allah SWT. Tapi mereka di masjid semuanya. Semuanya di masjid kecuali subuh dan isya, kata Nabi SAW. Athqalus salati 'alal munafiqina salatis subuh wal isya. Yang paling berat atau salat yang jarang diikuti atau yang berat untuk diikuti bagi orang-orang munafik yaitu subuh dan isya. Kenapa? Subuh gelap, isya juga gelap. Dulunya nggak ada lampu. Jadi orang tidak kenal. Tapi bagi yang salat di waktu yang terang, zuhur, asar, itu mereka saling kenal. Kalau ada yang tidak datang itu jadi pertanyaan, ini orang munafik mungkin ini. Ini orang Islam juga tidak mereka ini. Kalaulah sahabat ini sholat di masjid ini, nah mungkin sahabat menyangka ini banyak sekali orang kafir di sini nih. Karena sebagian mazhab para ulama yang tidak sholat kafir. Di antaranya mazhab Imam Ahmad yang di Saudi, mazhab mereka begitu. Yang tidak sholat kafir. Berarti apa? Di Indonesia kalau seandainya 80-90% umat Islam, bisa jadi nanti dihitung lagi, dihitung ulang itu mungkin tinggal 10% atau 20%. Padahal kalau di KTP-nya bisa 80-90% umat Islam. Kalau kita ikuti perkataan ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat, betapa banyaknya umat kita ini kena. Tapi ini pendapat yang sangat juga dikuatkan dengan berbagai macam dalil. Salah satunya dalil isyarat dari Allah SWT seperti ayat ini. Sebagian orang menjadikan selain Allah tandingan. Apa ciri-ciri mereka? Lebih mencintai sesuatu atau mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Apalagi lebih. Dia lebih cinta kerjanya daripada sholat. Bisa dia tinggalkan sholat tapi dia tidak bisa tinggalkan pekerjaan. Dia lebih cinta kepada anak istrinya, cinta kepada anaknya daripada mendengarkan panggilan Allah SWT. Dia lebih cinta kepada istrinya, dia lebih cinta kepada saudaranya. Ini rasa cinta ini tidak bisa kita lihat langsung, tapi ciri-cirinya kelihatan. Salah satu ciri-cirinya itu orang kalau cinta, Pak, kalau cinta pasti dia taat. Kata orang Arab, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuti'u, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata orang Arab, kata syair Arab, kalau seandainya cinta kamu jujur, pasti kamu akan taat kepada yang kamu cintai. Ya nggak? Kira-kira. Kalau seandainya cintamu jujur, pasti kamu akan taat kepada yang kamu cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai pasti akan taat. Ya kan? Coba kalau kita cinta anak kita. Oh, anak kita mau beli ini, oh kita mau ikutin. Oh, cinta pada istri kita mau ini, mau itu, kita ikuti. Cinta pada orang tua kita mau ini, bawain oleh-oleh segala macam, kita ikutin apa yang mau orang tua kita. Ya enggak, Pak? Nah, kira-kira kalau cinta kepada Allah, tapi Allah panggil, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dipanggil oleh Allah, kita datang ke masjid. Azan itu panggilan. Lalu kita nggak mau taat, ya azan aja, kita juga banyak kesibukan yang lain. Ini ditakutkan tidak benar-benar cinta kepada Allah SWT. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, pasti kita mau taat kepada Allah SWT. Dan salah satunya juga kebohongan sebagian orang-orang yang cinta Rasul, tidak mau taat kepada Rasul. Dia cinta Rasul katanya. Judulnya pengajiannya cinta Rasul, atau bikin pentas cinta Rasul.
Tapi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Campur-campur laki perempuan, musik-musik, joget-joget, segala macam. Ini cinta Rasul bohong. Ya nggak? Cinta Rasul bohong. Kalau mau cinta, betul-betul cinta, pasti taat. Rasulullah SAW suruh sholat, nggak sholat. Ketika lagi rame-rame, gedebuk begitu, rame dia datang. Ketika suruh sholat nggak datang. Padahal Rasulullah SAW nyuruh sholat, nggak ada nyuruh pukul-pukul gendang itu Nabi SAW. Berarti dia cinta apa sebenarnya? Cinta hawa nafsunya. Dia senang dengerin itu tuh, apa namanya tuh, gendang-gendang itu. Senang dengerin gendang dia. Yang dicintai apa? Hawa nafsunya. Dia senang lihat orang rame. Yang dia cintai apa? Hawa nafsunya. Dia senang banyak perempuan. Yang dia cintai hawa nafsunya. Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, taati Rasulullah. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, taati Rasulullah juga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti perintah-perintah Rasulullah SAW. Nah, ini mengenai tafsir tauhid, baik itu yang zahir, sekarang kita telah bahas juga yang ada di dalam hati kita. Ini yang tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Selanjutnya hadis dari Nabi SAW fi sahih, yaitu dari Sahih Bukhari dan Muslim, anin Nabi SAW annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah, artinya dia sudah Islam dengan sebenar-benarnya Islam. Dan tidak cukup cuman Islam saja, tidak cukup hanya dengan dia KTP-nya Islam saja, masuk Islam saja, tidak cukup. Tapi apa? Kafara bima yu'badu min dunillah. Harus dia kufur kepada selain Allah. Kufur kepada kuburan, kufur kepada dukun-dukun, kufur kepada tukang sihir, kufur kepada pohon-pohon dan kayu dan batu-batu, tempat-tempat keramat, kepada arwah-arwah gentayangan segala macam. Kufur dia kepada jin-jin dan segala macam. Tidak ada yang dia sembah satupun. Nah, di Indonesia kita lihat sebagian mereka berKTP Islam, baca la ilaha illallah, tetapi terkadang dia masih belum kufur kepada selain Allah SWT. Nanti lagi musim batu, rame itu tangannya pakai batu sama macam. Ini batu ini bisa mendatangkan ini nih, hoki nih. Ya nggak Pak? Tahun berapa itu? Sekitar 5 tahun yang lalu, pas sebelum corona ya. Itu batu itu mungkin dapat di Empang atau di mana gitu, nanti dibawa ke pasarnya itu mahal, bisa sampai puluhan juta. Nanti tinggal dikasih iming-iming, ini batu ini bisa bikin sukses ini batu ini bisa bikin hoki, ini berkah segala macam. Nah, ini belum kufur dia kepada selain Allah SWT. Bahkan terkadang kalau sakit datang ke dukun, minta ke tukang tenung, tukang sihir, barangnya hilang, nyari orang pintar, segala macam. Berarti dia belum kufur kepada selain Allah, sesembahan selain Allah SWT. Nah, siapa yang telah Islam, membaca la ilaha illallah, lalu dia telah kufur kepada apa yang disembah selain Allah, yang penting dia harus digarisbawahi, dia telah kufur kepada semua kesyirikan. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Telah diharamkan hartanya dan darahnya, dan nanti hisab dari dosa-dosanya kepada Allah. Artinya dia sudah benar-benar diterima Islamnya. Orang yang diterima Islamnya itu haram darahnya dan haram hartanya bagi kaum muslimin yang lain. Tapi dosa-dosanya pasti dia orang berdosa. Tidak mungkin ada orang Islam yang tidak berdosa. Dosa itu sunnatullah. Tapi ada orang yang minta ampun kepada Allah, ada yang tidak. Ada orang yang diampuni oleh Allah SWT, ada yang tidak. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana bapak kita Nabi Adam berdosa,
kita juga anak-anaknya sunnatullah berdosa. Salah satu bentuk tauhid kita kepada Allah, kita tahu tempat kita minta ampun. Kita minta ampun kepada zat yang satu saja, pada Tuhan yang satu saja, itu hanya kepada Allah SWT. Nah, hisabnya kembalikan kepada Allah. Nah, ini adalah sebenarnya judul besar dari semua bab setelah ini. Semua bab setelah ini adalah tafsir dari syahadat la ilaha illallah, tafsir dari tauhid. Musannif atau penulis mengatakan, Syekh Muhammad mengatakan, wa syarhu hadhi tarjamah ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan dari judul ini akan dijelaskan oleh semua bab-bab dari bab selanjutnya, dari bab yang setelah ini, yaitu bab selanjutnya. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, mulai dari bab minasyirki lubsul halqati wa khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab mengenai sebuah bentuk kesyirikan memakai gelang atau khayt atau benang, biasanya benang. Benang biasanya 7 warna di puntal atau di pintal. Wa nahwiha, atau hal-hal yang semisalnya, misalnya diikat di perut atau di cincin atau di anting atau dikalungkan, yang semisalnya li raf'il bala, untuk menghilangkan bala atau menolak bala tersebut. Ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan banyak diambil di tempat tawaf. Saya kadang-kadang lihat, bahkan coba lihat di di YouTube, bagaimana askari-askari itu, mereka kan dididik dari, kalau orang di Saudi dari SD sudah belajar ini pelajaran SD ini Pak, kalau di Saudi kitab tauhid ini pelajaran SD, mereka sudah belajar dari kecil, sudah tahu tauhid, apa itu syirik, pelajaran SD. Jadi askari-askari itu, penjaga-penjaga di Masjidil Haram itu, kalau orang kelihatan pakai jimat itu diambil, pegang semua mereka tuh. Sering kita lihat. Kalau pengen lihat langsung, lihat di YouTube banyak. Nanti diangkat sama mereka, ini apa ini Pak? Ini apa? Mahada. Nah, ini gelang apa namanya, kasih oleh kakek saya atau apa segala macam, buka. Terus dijelaskan, ini syirik, nggak boleh, dijelaskan. Kalau yang beruntung itu yang mau dijelaskan, kadang-kadang ada yang ngeyel, nggak mau dia. Oh, marah dia. Waduh, kurang ajar, nggak benar ini askarinya ini, ngambil ini kita. Bahkan kadang-kadang sebagian, sekarang sudah jarang ya, sudah kurang dulu ya. Dulu sebagian orang Indonesia ngambil jimat ke situ, bawa gunting. Kalau masuk Masjidil Haram itu dipotong kiswahnya itu. Iya Pak. Dulu banyak ya. Sekarang udah dijagain, kalau ada yang begitu nanti ditangkepin sama. Dipotong, nanti kiswah itu dibawa pulang, dijadiin jimat. Buat dukun-dukun atau buat mereka yang ini dijadikan jimat. Penangkal segala macam. Ini kan kiswah kain biasa ini, kayak karpet ini dibikin oleh orang yang bikinnya belum tentu juga orang ini tuh. Saya lihat orang yang bikinnya lagi ngerokok bikinnya itu kalau. Nah, ini yang dijadikan keyakinan tertentu. Lalu diusap-usap segala macam. Nah, insyaallah akan kita bahas mengenai dari bentuk kesyirikan memakai gelang dan memakai benang dan hal-hal yang seperti hal tersebut untuk mengangkat bala, menghilangkan bala atau mencegah bala dari seseorang. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Udah mau azan ya? Mungkin kalau ada pertanyaan, gimana? Ya. Apa? Kita sholat, kita ingin terbaik di sholat masjid. Kita pikiran pakaian kita bagus. Tapi ada sedikit kecil berpikir kita lihat kiai atau apa. Itu sedikit kecil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ria artinya itu dilihat orang, suka dilihat orang.
Tapi yang jadi potensi ria itu adalah ibadahnya. Ibadah kita yang ingin dilihat orang. Tapi kalau baju kita ingin dilihat orang nggak apa-apa. Ini ria yang masalah duniawi. Baju kita senang orang lihat baju kita bagus, nggak apa-apa. Kata Nabi SAW, seseorang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus, itu tidak termasuk kesombongan, kata Nabi SAW. Suka, kan kita pakai pakaian supaya dilihat orang, ya nggak Pak? Kalau orang nggak lihat ya kita nggak pakai pakaian aja. Dilihat orang nggak apa-apa, karena ini bukan bentuk ritual ibadah. Kita pakai pakaian bagus, senang kita orang lihat kita rapi, bersih, orang kita ngelihat kita harum. Lalu kita, apalagi kita senang senyum di depan orang, kan itu juga bentuk ria. Tapi ria bukan bentuk ibadah itu. Artinya ria bukan bentuk ritual. Kita senyum kepada orang supaya orang lihat kita senang gitu kan. Kita pakai pakaian bagus supaya orang lihat senang. Nabi SAW juga ada pakaian tersendiri ketika Jumatan. Jadi Nabi SAW ada 3 pakaiannya kalau tidak salah. Salah satunya pakaian yang paling bagusnya itu pakaian hari Jumat. Nabi SAW pakai pakaian khusus. Nanti berdiri biar orang pada lihat semuanya. Nah ini bukan termasuk yang ritualnya. Tapi kalau ketika kita bersujud kepada Allah, lalu orang lain melihat, gitu kan, diposting segala macam, saya lagi sujud kepada Allah. Nah ini bukan hal yang dibolehkan. Ini bisa jadi termasuk ria nantinya, karena ini bentuk ritual ibadah. Adapun sombong, kata Nabi SAW, orang suka memakai pakaiannya bagus, sendalnya bagus, itu disukai. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus, indah, menyukai keindahan, kata Nabi SAW. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, yang dinamakan sombong itu kalau dia menolak kebenaran, lalu dia merendahkan orang lain. Nah, itu yang termasuk sombong. Kalau kita memakai pakaian bagus itu bukan termasuk sombong. Dan juga bukan termasuk ria-ria. Kalaupun dia ria, itu ria yang masalah duniawi, itu nggak apa-apa dilihat orang, nggak apa-apa. Ria itu kan artinya dilihat, senang dilihat orang. Kalau masalah duniawi, insya Allah tidak masalah. Yang jadi masalah kalau masalah ritual ibadah, kita senangnya dilihat orang. Padahal kita ritual ibadah itu ingin dilihat Allah. Kita berdiri supaya apa? Supaya Allah melihat kepada kita, supaya Allah memandang kepada kita, supaya Allah SWT kasihan kepada kita, mengabulkan doa kita, supaya Allah memberikan apa yang kita inginkan. Kita hubungannya kepada Allah. Lalu kita jadikan yang seharusnya untuk Allah ini, kita niatkan untuk orang supaya memuji kita. Nah ini nggak boleh. Ini yang termasuk ria. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, takut waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan ini insyaallah walaupun sedikit, insyaallah lebih berkah kalau kita rutin. Karena hal yang paling dicintai oleh Allah yang dawam, yang berkelanjutan walaupun sedikit-sedikit, maghrib sampai isya, insyaallah. Tapi insyaallah akan lebih berkah biiznillahi ta'ala. Kita mohon kepada Allah berikan manfaat kepada apa yang kita dengar dan kita sampaikan, dan kita minta ampun pada Allah kalau ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.